Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Sekarang keluarga tempat Dewa Turen berada di bawah kebencian, jadi saya pribadi berpikir bahwa Tianxing Zhenren harus dihukum berat karena tidak menangani insiden ini dengan baik. Ucap seorang senior tingkat tinggi berkata dengan muram. Tianxing Zhenren ini keras kepala, dan dia selalu mengaku benar. Menurut pendapat saya, hanya dengan membunuhnya secara langsung dapat benar-benar menunjukkan tekad baik Wan Gulou saya. Wan Gulouku terlalu baik akhir-akhir ini. Ini telah menyebabkan kekacauan yang luar biasa di cabang bawah. Ucap tetua lainnya. Semuanya, Zhen Xing Tianxing hanya mengatakan beberapa kata untuk Qin Chen itu, dan itu juga untuk melindungi murid-murid pekerjaan Tian. Selain itu, alasan mengapa Dewa Turen dipenggal adalah karena dia pertama kali bertindak atas murid-murid Tiangong. Dengan basis kultivasi Tianxing Zhenren, tidak mungkin untuk menghentikannya. Bagaimana semua kesalahan dapat ditempatkan pada Tianxing Zhenren? Ya, kejadian ini sebenarnya adalah keluhan antara Qin Chen dan Dewa Turen hari itu. Menara Wangu kebetulan terlibat di dalamnya. Selain itu, beruntung Dewa Durex dipenggal. Jika Qin Chen yang dipenggal di Menara Wangu, kita akan mendapat masalah. Tianxing Zhenren tidak hanya tidak memiliki kesalahan, dia bahkan memiliki jasa. Ucap semua tetua di sisi Zhen Xing Zhenren juga berbicara, dan tentu saja mereka tidak bisa membiarkan pihak lain memfitnah. Karena ada lebih dari 50% orang yang setuju, maka dapat diputuskan. Setelah 1 jam, di alun-alun markas, secara terbuka memenggal kepala Tianxing. Kemudian segera mengirim surat langsung ke Tiangong, meminta mereka untuk menghukum muridnya yang bernama Qin Chen dengan keras. Ucap tetua tingkat tinggi berbicara dengan dingin. Tiba-tiba, wajah Zhen Xing Tianxing yang telah ditekan di sana menjadi pucat. Dia tidak pernah berharap bahwa dia akan berakhir seperti ini. Tanpa diduga, seluruh hidupnya akan berakhir di sini. Zhen Xing Zhenren tersenyum masam, dan keputusasaan muncul di matanya. Tiba-tiba, suara dingin terdengar. Ternyata di mata Wan Gulou, nyawa murid Tianzuo saya begitu rendah. Setelah diprovokasi, Wan Gulou tidak hanya gagal menegakkan keadilan, tetapi juga menyalahkan saya. Ini luar biasa, benar-benar luar biasa. Itu adalah suara Qin Chen dan rombongannya yang telah tiba. Siapa kamu? Berani membobol gedung pertemuan tetua Wan Gulou saya. Suara teriakan marah bergema, dan banyak tetua di sana tiba-tiba berdiri. Sao Chen, kenapa kamu di sini? Ucap Tianxing Zhenren putus asa terkejut tiba-tiba. Sao Chen, Anda adalah Qin Chen, Penatua Kong Cheng, kenapa Anda membawa orang lain masuk? Anda begitu berani, Anda sebagai Penatua Gedung Abadi, bertindak sendiri dan secara pribadi membawa orang luar ke pertemuan para tetua. Kamu pantas mati, sombong. Hanya seorang murid kecil berani masuk tanpa izin ke markas gedung Wangu saya, bahkan jika itu adalah murid Tiangong. Ucap sosok berpangkat tinggi tiba-tiba melambaikan tangan hitam besar, dan menyapu Qin Chen dengan gemuruh. Begitukah cara Wan Guloumu memperlakukan murid Tianzuo kami? Sekarang Anda juga harus melakukan sesuatu terhadap Chen Shao. Siapa yang memberimu keberanian? Ucap Cimei meraih tangan besar itu. Aura api di tubuhnya meledak, nyala api yang tak berujung tiba-tiba berubah menjadi naga api yang marah. Tanpa ketegangan apapun, tangan hitam besar itu langsung dihancurkan oleh alis merah, dan tubuh tetua tingkat tinggi gedung Wangu itu juga ditangkap. Kamu ingin mati? Ucap sosok tetua ini berjuang dengan panik, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa lepas dari kendali alis merah. Dia digenggam dengan kuat di tangannya, seperti elang menangkap ayam. Penatua King Feng, teriak banyak tetua di antara hadirin meraung.
Mereka tahu bahwa King Feng yang lebih tua sangat kuat sehingga dia telah memperbaiki rantai ke puncak sage surgawi jangka menengah. Sage surgawi di dalam tubuhnya sangat kuat, dan dia adalah sosok yang cukup hebat. Saat ini, dalam satu gerakan, dia diangkat seperti ayam. Kapan ia begitu mudah ditangkap dan dipermalukan? Cepat letakkan penatua King Feng. Tiba-tiba, tindakan alis merah membuat marah banyak orang besar. Banyak tetua yang berasal dari garis yang sama dengan tetua King Feng membuat gerakan. Satu demi satu roh-roh yang dapat menembus dunia dan 10.000 hukum surgawi membidik alis merah, langsung menyerang organ vitalnya, dan ingin membunuhnya di tempat. Ada suara teredam, dan 7 atau 8 tetua itu mundur lagi dan lagi, darah meluap dari sudut mulut mereka, dan cahaya yang luar biasa meledak ke mata mereka. Ruorwi dan Kong Cheng merasa mereka akan pingsan. Terutama Ruorwi, melihat pemandangan ini dengan kaget. Dia adalah seorang seniman bela diri bijak kecil di masa-masa awal, seperti perahu di lautan badai, terus-menerus bergoyang dan tidak mampu melawan. Tidak hanya dia, tetapi juga banyak tetua di gedung Wan Gu yang hadir terkejut. Bagaimana ini mungkin? Bukankah Qin Chen baru saja bergabung dengan Tiangong? Mengapa orang ini bahkan memanggilnya Sao Chen dan mengikutinya? Apa aku salah mendengarnya? Penatua Wan Gulou yang tak terhitung jumlahnya terkejut, dan mata mereka dipenuhi dengan kejutan yang kuat. Buka formasi besar, tekan mereka, dan kemudian buat keputusan. Jika berita ini menyebar, bagaimana Wan Gulou kita akan mendapatkan pijakan di Guanghan Mansion di masa depan? Semua orang bergabung. Saya tidak percaya bahwa dengan begitu banyak dari kita tidak akan bisa memenangkan mereka. Ucap tetua lainnya. Tidak ada yang bisa menggambarkan kengerian saat ini. Aura bijak surgawi yang mengerikan membubung ke langit, seolah-olah telah berubah menjadi lautan tanpa akhir, dan gemuruh-gemuruh bergema di langit dan bumi, seperti dewa dan iblis. Seluruh aula konferensi bergetar hebat, seperti lautan yang mendidih. Arai besar 1000 orang suci, balikkan yin dan yang. Para tetua Wan Gulou yang terhormat semuanya menembak, mengaum lagi dan lagi, kekuatan tak terbatas mengguncang dunia, dan kekuatan yang terbentuk luar biasa. Bagaimanapun, ini adalah lebih dari 20 penatua yang semuanya menembak bersama, yang masing-masing adalah sosok sage surgawi puncak tengah. Sial, kalian sangat berani, karena kalian tahu bahwa aku adalah murid pekerjaan surgawi, kamu masih berani menyerangku. Ucap alis merah menyemburkan api besar, dan nafas pembakaran di tubuhnya mulai melonjak. Lebih dari 20 pria kuat di puncak jangka menengah dari orang bijak surgawi bergabung. Di mana dia berani ceroboh. Dalam krisis ini, dia hanya bisa membakar umurnya dan berjuang keras untuk melawan. Namun, sebelum dia bisa membakar Shen Yuan, sebuah tangan besar menghentikannya. Kamu mundur dan biarkan aku datang. Suara acuh tak acuh bergema dari langit dan bumi. Itu adalah Qin Chen yang belum bergerak dari awal. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan pelangi ilahi mekar di kedua pupil, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba tegak, seperti dewa sunyi. Huff, saya pikir gedung Wan Gu ini mungkin terlalu tidak sabar, dan berani melakukan sesuatu untuk murid-murid Tiangong. Tidak peduli apa, saya akan meledakkannya hari ini, dan melihat betapa sombongnya gedung Wan Gu ini di masa depan. Ucap Qin Chen. Di atas kepalanya, Zi Xiaodou Ligong muncul, dan segera, api tak terbatas menyapu dan berubah menjadi telapak tangan besar, langsung meraih banyak master tua di aula ini. Dengan tembakan ini, Qin Chen secara langsung menampilkan aura para leluhur, merangsang istana awan ungu, serta 4 harta api, termasuk api iblis King Lian, api es Youkong, api emas matahari besar, dan yin yang. Soul Fire, dan Zi Xiaodou memimpin kekuatan api di istana itu sendiri, dan bahkan berbaur dengan suasana membunuh. Ini sudah menjadi salah satu serangan terkuat Qin Chen. Kombinasi dari banyak harta dan kekuatan memberkati dia, menyebabkan dia meledak dengan kekuatan untuk mengubah warna dunia. Seolah-olah sebuah bintang menghantam laut,
Pada saat ini, dunia runtuh. Para tetua yang tak terhitung jumlahnya yang hadir melangkah mundur satu demi satu. Wajah mereka menjadi pucat, dan bahkan darah melonjak di tubuh mereka. Di bawah kekuatan ini, mereka tidak bisa melawan. Kenapa orang ini begitu kuat? Aku tidak percaya lagi. Angin dan awan tak terkalahkan, langit berubah, 6 dan 8 hutan belantara menyapu dunia. Teriak beberapa tetua top itu. Beberapa orang bergandengan tangan dan membidik Qin Chen. Meluncurkan serangan balik terkuat mereka. Hah, masih ingin melawan? Sepertinya kamu masih belum menyerah. Itu konyol. Anda terlalu bodoh. Anda tidak tahu kekuatan pemuda ini. Ucap Qin Chen berdiri di udara dengan santai. Kitab asal dalam benaknya terbalik, dan aura asal muncul, seolah-olah itu telah mengungkap awal dari surga yang luas, dan itu meledak dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi. Banyak suara keras meledak dari udara, dan kekuatan gaib yang hebat dari beberapa bangunan abadi yang agung dihancurkan satu persatu. Seluruh tubuh Qin Chen turun di depan mereka, seperti kaisar dewa kuno, dengan telapak tangannya terangkat. Seperti petir di langit yang cerah, lapisan pertahanan di tubuh para tetua ini meledak, dan jubah di dalamnya juga hancur satu demi satu, itu dihancurkan oleh kekuatan supernatural asli Qin Chen. Sialan, itu tidak mungkin. Bagaimana bisa Anda hanya seorang murid kecil yang baru saja bergabung dengan Tiangong, bisa begitu kuat? Sedangkan kami adalah raksasa dunia. Ucap sosok tingkat tinggi ini. Hukum surgawi dalam tubuhnya mulai hancur, dan segera tahu bahwa itu tidak baik, dan segera meluncurkan metode putus asa. Melihat adegan ini, Qin Chen tidak berhenti, dan mengambil langkah kekerasan. Dalam nada suaranya, ada rasa penghakiman. Di telapak tangannya, guntur melonjak disertai dengan kekuatan gaib para dewa kuno, dengan ganas meledak ke arah para tetua itu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton.